Semua bukti yang kita butuhkan ada dalam map ini. Butuh keberanian yang ekstra kuat untuk berani menentang papa kalian sendiri. Pak Ronald, jadi Raskal itu baru aja datang sama Samuel ke rumah saya. Dan mereka baru aja ngasihin map ke suami saya dan Azura. Saya rasa itu baru aja diambil dari rumahnya Bapak. Jadi ternyata selama ini diam-diam Raskal bantuin Samuel. Anak manapun pasti akan melawan kalau punya bapak seperti kamu. Tutup mulut kamu, Dewi. Saya cuma mau Dewi lemas. Jadi Samuel bisa fokus ngurus ibunya di rumah. Siapa? Jangan sampai gagal. Ibu! Bu! Bu! Nyokap kenapa? Ibu tuh keracunan makanan. Tadi ibu bilang kalau misalkan ada yang ngasih makanan dari hajatan tetangga. Ya udah kalau gitu aku bikinin susu hangat dulu ya Bu, bentar. Yaudah Bu, kita ke klinik aja Bu. Aku takut ibu kenapa-napa. Enggak usah kan. Azura kan katanya lagi bikin susu hangat buat ibu. Susu hangat itu kan katanya bisa menetralisir racun kan. Jadi udah nggak apa-apa ibu minum susu dulu. Nanti kalau minum susu ibu masih sakit, baru kita ke klinik ya. Bu, masa ibu pucet banget tapi... Ya udah nggak apa-apa. Bu, ini diminum dulu. Ibu minum dulu Bu. Ini sekalian aku konsultasi sama pesenin obat online ya Bu. Gue kalau gitu juga beli obat langsung ke depan deh. Biar lebih cepat, takutnya obatnya lama nunggunya. Yaudah yang mana yang cepat aja. Ya oke. Bu, bentar ya Bu. Bentar. Iya kak. Maafin ibu ya. Gara-gara ibu begini kalian jadi khawatir. Salah ibu juga sih, harusnya tadi tuh ibu lihat dulu kalian nasinya. Jangan-jangan ibu tuh makan nasi basi. Ya udah Ibu tenang aja, sekarang aku jagain Ibu ya. Gak usah Azura. Kan sekarang ibu udah punya 2 anak laki-laki. Yang emang tugasnya jagain ibu. Aku lihat semenjak Raskal tinggal di sini, Ibu juga jadi lebih bahagia ya. Ibu tuh berasa kayak ada Mas Daniel lagi di rumah ini. Apalagi kalau ngelihat Samuel dan Raskal mondar-mandir di rumah. Makan sama-sama. Kadang-kadang ibu suka dengar mereka ketawa, bercanda. Ibu ngerasa kayak ada kehadiran Mas Daniel lagi di sini. Lihat nih balap, banyak dapat duit. Nih, merah-merah lagi. Wah, dapat dari mana lu, Will? Dikasih lah sama yang tadi. Tapi gua harus ada syaratnya. Tahu nggak syaratnya apaan? Harus nganterin makanan ke rumah Tante Dewi. Aneh banget. Anak kecil itu disuruh orang buat nganterin makanan ke rumah Ibu Dewi. Terus dikasih duit 200.000. Dek. Mau nanya dong. Tadi yang ingat nggak ada yang ngasih duit ini tuh siapa? Ciri-ciri orang kayak gimana ingetnya? Waduh, saya nggak tahu, Bang. Saya duluan ya. Dek, bentar. Dek, woi! Pasti ada yang nggak beres sama nasi kuning itu. Azura, oh itu obatnya udah nyampe? Iya ini aku mau kasih ke Ibu dulu ya. Yaudah. Lah. Gue bener ya kata gue jadi curiga sama tuh bocil-bocil kecil itu deh. Apa lu? Enggak, tadi tuh sempet ada anak-anak main depan rumah lu. Udah gitu, pas mereka lagi cerita, gue sempet denger kalau misalkan mereka tuh dikasih uang sama orang buat ngasih makanan ke ibu. Terus pas gue tanya, kan malah cabut. Bukannya lu bilang itu hantaran dari tetangga yang syukuran? Iya, ibu kan bilang kayak gitu. Cuman gue belum make sure. Gue jadi pengen tahu nih, emang ibu dari anak-anak itu mau punya syukuran apa enggak? Ngapain ya Pak Ronald ngajak saya ketemuan di sini? Halo? Halo, Bu Dahlia di mana? Saya udah sampai di depan kafe nih. Bapak udah sampai? Sudah Bu. Saya di ruang VIP. Saya tunggu di sini ya. Oh, oke.
Kamu ngajak papa makan siang di restoran ini. Apa istimewanya restoran ini? Iya Pak, jadi restoran ini tuh punya aglio olio yang enak banget. Jadi aku mau Papa coba, soalnya kalau Papa approve, aku mau ajak Azura ke sini. Soalnya kan Papa sama Azura taste sama. Kamu tahu saya. Kamu sadar soal itu. Sadar lah Pak, makanya aku sebenarnya a little bit jealous. Karena kan kayak misalkan aku suka asam, Papa nggak suka asam. Kenapa harus jealous sih sayang? Emangnya kasih sayang ke kalian itu beda? Ya enggak kok, Papa adil sama aku dan Azura. You're the best dad. Yuk. Temennya tuh kabur tuh gara-gara lu. Muka lu sih galak banget. Maksud lu? Kocak, jelas. Gini deh, gue itu bener-bener gak ada niatan buat nakutin lo pada ya. Cuma maksudnya gue cuma pengen nanya soal orang itu. Maksudnya siapa sih yang ngasih duit kalau itu? Hah? Abang mau ngambil uang yang aku dikasih sama Pak Is ya? Enggak gitu maksudnya. Enggak. Maksud kakak ini tuh, tadi temen kamu dikasih uang sama siapa, terus ciri orang-orangnya kayak gimana? Orangnya nggak terlalu tinggi, terus dia putih, rambutnya keriting, terus dia pakai jaket. Ya, gue tau deh siapa orangnya. Siapa? Ciri-cirinya sih Darto ya, si anak suruhannya Papa. Yaudah, makasih ya, Dek. Ya udah. Kok, jadi ibu sakit gara-gara makanannya dicampur sama sesuatu sama Pak Ronald dengan modus hantaran. Iya sih gitu ya. Mungkin apa lagi? Sayang, gimana? Udah nemu siapa yang ngasih anak kecil itu uang? Siapa lagi Azura? Bokap lo. Ya udah pasti Pak Ronald sih. Cuma sih gini yang gue bingung, dia kan bencinya sama gue malu ya? Maksudnya kenapa sampai akhirnya yang kenal jadi Bu Dewi juga gitu? Mungkin kalau Ibu Dewi kenapa-napa, itu bikin kalian berdua jadi sedih. Mungkin itu tujuannya. Kamu pulang, sayang. Oh, gue anterin Azura dulu ya. Gue jagain ibu dulu deh. Duluan ya. Sudah, hati ya. Bye. Suratnya Ilona gimana? Aku udah chat Areksa sih buat ngambil surat Ilona. Kan kemarin Bapak bilang sama saya, tugas saya itu hanya mengawasi Azura. Terus kenapa sekarang saya harus ngajakin dia pergi, Pak? Bapak kan tahu saya nggak suka sama anak itu. Saya minta tolong sama Bu Dahlia untuk ajak Azura pergi dan tinggal dia sendirian. Setelah itu sisanya biar saya yang urus, Bu. Karena Azura nggak mungkin pergi kalau saya yang ajak. Pak, sepertinya saya nggak mau terlibat urusan Pak Ronald ya. Mama? Mama sama siapa ya? Pas banget Mama lagi ada di sini sama temennya. Aku mau kasih tau Papa Bapak sendiri kan yang bilang sama saya untuk jangan mencampuri urusan Bapak, ya kan? Ini terakhir kalinya saya minta bantuan sama Ibu. Setelah itu saya janji, Bu. Saya nggak akan pernah minta bantuan lagi sama Ibu. Papa, tadi aku lihat Mama loh di situ. Mama, gimana? Di ruang VVIP kayaknya sama temennya deh. Kamu yakin? Ya mungkin aja cuma mirip. Mama nggak bilang kok kalau mau kesini. Ya yakin lah, Pak. Masa aku lupa sama Mama sendiri? Ayo kita samperin Mama. Iya dah, iya dah. Sini, Pak. Di sini. Mana? Katanya ada Mama. Tadi ada Mama di sini. Kalau benar yang dilihat Mila itu Dahlia, dia pergi sama siapa? Kenapa dia nggak bilang sama aku kalau dia mau pergi sama temennya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Kamu kenapa sih? Kok bengong aja? Enggak apa-apa, Pak. Kamu lagi berantem lagi ya sama Ilona? Ketawa aja sih, Pak. Ya, Bapak kan bisa tahu. Kalau anak Bapak lagi nggak bersemangat itu, apalagi selain lagi berantem sama pacarnya. Ya, emang berantem kenapa lagi sih? Hah? Jadi belakangan ini itu
Ilona lagi dekat sama Kanva, Pak. Dan sekarang posisinya Ilona lagi ngekos di rumah Kanva, Pak. Aku sekarang ngekos di rumah Kanva. Ngekos. Kenapa, Nak? Ya ceritanya panjang. Tadi aku mau nelfon kamu, tapi aku tahu kamu di jalan. Jadi aku nggak mau kamu panik terus buru-buru nyamperin aku. Kamu sudah menanyakan langsung sama Kanva dan Ilona soal ini? Udah, Pak. Udah diomongin dan emang selama ini itu Kanva diem-diem suka sama Ilona. Dan dia udah ngaku itu ke aku sendiri, Pak. Tapi dia juga janji, Pak, kalau katanya dia nggak akan ngerebut Ilona dari aku. Tapi kan kalau sekarang Ilona ngekos di rumah Kanva ya wajar nggak sih, Pak, kalau aku kepikiran aku jadi was-was gitu? Ya, Ilona ini kan sekarang lagi menyesuaikan dirinya dengan kehidupan yang baru. Jadi dia perlu dukungan dari siapa aja. Terutama kamu dan teman-temannya. Jadi kalau sekarang ini dia deket sama Kanva, ya bukan berarti dia ada apa-apa. Cobalah kamu berpikir positif gitu. Hah? Sekarang ini yang penting kamu itu selalu dukung Ilona. Dan kamu harus kasih perhatian dia yang lebih. Itu doang yang dibutuhkan. Iya, Pak. Hah? Itu ngomong-ngomong apa, Pak? Ini tadi Bapak dari pasar. Terus karena Bapak biasa belanja di situ, dapat diskon. Panci buat masak mie instan. Lumayan, tinggal colok aja. Ada-ada aja sih, Pak. Ayo, kita coba yuk. Iya, Bapak duluan, Pak. Iya. Ntar nyusul. Ya, ya. Kenapa? Kamu masih marah sama aku ya? Ya menurut kamu? Maaf ya kalau kemarin aku nyebelin. Dan kita berdua kan belakangan ini lagi jarang ketemu. Karena kita berdua sama-sama sibuk. Aku jadi makin kepikiran soal hubungan kita, Nak. Kamu mau kan maafin aku? Kamu mau kan maafin aku? Kamu nyebelin banget tau nggak? Kamu jadi kayak Farzan. Aku jadi kangen sama dia. Aku kayak BBF. Perlu aku paketin Farzan dari Sukabumi ke sini buat kamu. Kali. Nah gitu dong, senyum, cantik. Kan aku seneng liatnya. Jadi gimana? Aku dimaafin gak? Iya, aku maafin. Tapi janji kamu nggak akan kepikiran macam-macam soal aku sama Kanva. Kita itu cuman temen. Janji. Aku bawain ini buat kamu. Ini surat kamu. Makasih. Sama ada satu lagi. Tutup mata. Sadar. Wow. Ini What is it? adalah, taruh dulu. Ini adalah panci listrik buat kamu, Ana. Panci listrik? Yes. Jadi kalau misalkan kamu masak mie instan, kamu bisa langsung masak di kamar, nggak usah ke dapur dulu. Oh, that's so thoughtful. Anak kos perlu banget sih ini. Walaupun ngekos di sini, berasa kayak tinggal sama kakakku sendiri. Makasih ya. Sama-sama. Yaudah, langsung kita cobain yuk. Kita cobain masak mie instan di panci listrik baru kamu. Mau banget. Kebetulan banget aku udah mulai lapar. Jadi bentar aku ambilin mie-nya dulu ya. Nggak usah. Nah, mie instannya juga aku udah bawa dan air mineralnya juga aku udah siapin. Tapi di sini kayaknya nggak ada colokan listrik. Oke, bentar. Aku ambilin dulu kamu ke jendela ini ya. Oke, sini. Bentar. Nah. Nah. Kenapa? Kenapa kamu ketawa? Kamu ngapain masukin mie instan kayak masak ikan goreng, tau nggak kamu? Ya aku takut kena air panas. Oh, Nak, lihat. Kalau kamu masukinnya pelan-pelan kayak gini, lihat ya.
Lihat. Nah, tuh lihat. Airnya nggak bakal nyiprat. Kamu kayak orang nggak pernah masak mie instan aja, nak. Ya mama nggak pernah ngebolehin aku masak di dapur. Dia takut aku kenapa-napa. Bagi mama, aku itu aset penting. Mama selalu pengen aku nikah sama anak orang kaya. Makanya aku dijaga banget sama mama. Tapi aku nggak suka sama anak orang kaya. Aku sukanya sama mantan geng motor yang bawain aku panci listrik dan mie instan buat aku makan di kos-kosan aku. Ya udah kamu aja yang masak. Iya, kamu diam aja deh. Hai Kanva. Assalamualaikum. Lihat Alexa beliin apa buat gue. Makan yuk sama kita. Nak, Kanva kan baru pulang. Dia pasti capek mau istirahat dulu. Ya tapi kan bisa istirahat sambil makan mie. Gak apa-apa, just join us, come. Nggak usah. Masih ada kok. Gua ke dalam aja. Gua mau ketemu Bapak sama Ayu dulu ya. Kalian berdua makan di sini aja. Ya. Oke. Duluan ya, Sa. Yuk. Bentar lagi siap nih. Lu kenapa, Kal? Nggak apa-apa, gue kepikiran ibu aja. Papa tuh sekarang udah gak berani nyentuh ibu. Gue cuma takut aja ke depan, El. Papa bakal ngelakuin apa lagi lebih parah kali mungkin ke ibu. Gue juga mikir gitu sih. Kamu nggak apa-apa kan nemenin Tante? Soalnya kan Tante mau beliin buat Mila, jadi nggak mungkin kan dia ikut. Iya nggak apa-apa Tante. Tante tuh kan takutnya nggak bisa milih-milih ya, jadi makanya Tante tuh butuh masukan kamu. Siapa tahu kamu bisa bantu Tante untuk pilih-pilih di showroom ya kan? Oke Tante, aku ikut senang kalau aku bisa bantu milih untuk Mila. Aku sama Azura udah menuju ke sana. Nggak biasanya Tante Dahlia baik sama gue gini. Apalagi sampai minta anterin, terus minta gue bantuin milih mobil. Sejak kapan pendapat gue dianggap? Aduh, jadi insek. Kamu beneran gak keberatan kan nemenin Tante? Enggak. Makasih ya. Iya, sama-sama Tante. Tante mau nelfon orang showroom dulu ya kalau kita udah mau sampai. Oke. Sebentar ya. Halo. Sebentar lagi saya sampai ya. Ini 10 menit lagi kok saya sampai. Tunggu sebentar ya. Yuk. Thank you. Ini daerah mana ya? Kok kayaknya aku belum pernah kesini deh. Masa iya sih showroom mobil di tempat sepi kayak gini? Kayaknya gue harus ngabarin El. Gue harus ngabarin El dengan pura-pura nelpon Ilona. Semoga aja Samuel ngerti sama kode gue. Karena gue gak mungkin to the point. Tante, aku izin telepon teman aku dulu ya. Silakan. Halo? Halo Ilona, gue lagi pergi sama Tante Dahlia. Gue boleh gak minta tolong beliin bunga anggrek 11 buat anniversary gue sama El, ya? Please, penting banget. Ini bukan Ilona sayang, ini aku. Oke, bisa ya? Yaudah, makasih, dadah. Di teduh matamu, ku
kan secerca cahaya saat aku tersesat, hilang di malam gulita. Jantungku berpacu mengikuti irama detakmu, Dan ruang hati yang kosong kini kau isi hadirmu. Kegagalanku aku ada karena kamu ada. Kebahagiaanku ada di pelukanmu. Semua malam ke dalam genggaman. Halo? Halo Ilona, gue lagi pergi sama Tante Dahlia. Gue boleh nggak minta tolong beliin bunga anggrek 11 buat anniversary gue sama El, ya? Please, penting banget. Ini bukan Ilona sayang, ini aku. Oke, bisa ya? Yaudah, makasih. Dadah. Berkat Dahlia akhirnya aku bisa bikin Azura keluar dari rumah tanpa diawasin sama Samuel, Raskal, atau teman-teman yang lain. Kalau Azura sendirian, aku jadi lebih gampang buat bawa dia. Untung aku bisa bujukin Dahlia buat bantuin aku. Kal. Van. Kenapa? Kal. Azura aneh banget dah. Dia tadi barusan nelfon gue. Dia manggil gue Ilona. Terus nyuruh Ilona beli bunga anggrek 11 buat anniversary gue sama Azura. Maksudnya apa sih? Bentar, emang anniversary lo hari ini? Ya bukan, makanya gue bingung. Gue udah bilang itu tuh gue, bukan Ilona. Tapi dia tetap manggil gue Ilona. Kayaknya dia lagi ngasih kode ke lu deh. Ya. Kode? Maksud kode apa? Barusan tadi dia ngomong apa? Dia lagi jalan sama nyokapnya Mila. Yeah. Terus nyuruh Ilona beli bunga anggrek 11. Secepatnya. Maksudnya apa sih? Oh. Berarti Azura lagi dalam bahaya tuh. Apa jangan-jangan bunga anggrek 11 maksudnya gue disuruh ke jalan bunga anggrek 11? Yeah. Nyusulin Azura secepatnya. Itu udah pasti. Udah Samu, mendingan lo berangkat sekarang deh. Gue takut Azura kenapa-napa, biar ibu gue yang jagain, gak apa. Serius lo? Seriusan. Ibu udah nggak apa-apa, Raska. Sekarang lebih baik kamu temenin Samuel. Ibu khawatir Azura lagi kenapa-napa. Bu, ibu tuh pucat mukanya, Bu. Aku nggak apa-apa, jaga di rumah buat ibu, nggak apa kok. Enggak. Ibu udah nggak apa-apa. Lebih baik kamu temenin Samuel. Siapa tahu Samuel butuh bantuan ya. Iya, ya udah deh, Bu. Ya udah kalau gitu langsung mobil gue aja yuk. Gue naik motor aja, mobil lama. Yaudah, lu naik mobil, jaga-jaga, takut ada apa-apa. Ya. Oke. Ambil jaket dulu bentar. Oke. Maaf ya, tapi beneran nggak apa-apa, Bu. Aku bisa di sini kok. Ya udah nggak apa-apa. Tapi kamu hati-hati ya. Kalian harus hati-hati. Iya, pasti kok, Bu. Hati-hati ya. El. Pamit ya? Iya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Bu. Pamit, Bu. Yuk. Kalau dilihat-lihat nih pasti chat dari Areksa nih. Iya nggak? Gue diajaknya date. Bagus dong. Soalnya kan kalian akhir-akhir ini tuh jarang ketemu. Terus ya selagi ada waktu kalian harus manfaatin. Kalian harus cari tempat yang bagus dan kegiatan yang seru supaya dating lu tuh berkesan. Itu mah pasti. Om, Ya? aku boleh izin nggak hari ini? Besok aku balik lagi jualan. Boleh dong. Lagian juga nggak begitu rame. Mau kemana, Nak? Mau ngedate sama Reksa. Ya udah, hati-hati ya. Makasih ya Om. Salam ya. Buat Areksa ya. Taruh dijemput Areksa. Iya, di rumah lo. Gue balik duluan ya. Hati-hati ya, Nak. Yuk. Bye-bye. Hati-hati. Makasih. Yuk. Pak, si Samuel sama Raskal kok belum datang ya? Biasanya udah datang hari gini. Udah Pak, tungguin aja. Nanti juga mereka pada kesini. Ya, soalnya biasa rame, begitu sepi jadi berasa. Udah, sini Pak, aku bantuin.
Halo Mil, nyokap lu pergi, Iya, naik apa? naik taksi online deh kayaknya tadi. Soalnya tadi ada mobil yang parkir di rumah aku. Terus aku pikir itu mobil yang mau ngirimin paket. Tapi ternyata pas dicek platnya beda. Lu tahu nggak plat nomornya apa? Ingat, kalau nggak salah SKZ deh kayaknya. Lu tahu jenisnya terus warnanya apa? Apa sih yang biasa dipakai buat taksi online itu? MVP ya? MPV. MPV. Iya, itu benar. Terus warnanya apa? Warnanya silver tadi sih. Yaudah Mil, thank you. Emangnya ada? Lah, kok dimatiin sih? Jadi kepo, ada apa ya sama mau nyariin mama? Pak, ini mobilnya kenapa? Nggak tahu nih Mbak, tiba-tiba begini nih. Aduh. Mogok nih Mbak, mobilnya Mbak. Mogok? Maaf, saya coba cek mesinnya dulu Mbak ya. Iya Pak, ya. Kenapa Pak mobilnya? Sepertinya mesinnya ada masalah nih Mbak. Mana saya nggak tahu mesin lagi. Gimana ya? Yaudah kita cari taksi lain aja Tante. Nggak apa-apa, mungkin Azura coba bisa benerin, bukannya kamu dulu montir kan? Soalnya kalau nunggu taksi pasti kelamaan. Justru kalau dibenerin lebih lama lagi Tante. Oh nggak apa-apa kok, aku nggak buru-buru. Aku dulu montir motor loh. Nggak apa-apa, cobain dulu aja. Kali aja kamu ngerti. Ya Mbak, coba aja Mbak. Enggak, ini nggak ada masalah sama mesinnya. Kamu coba cek lagi aja, kan mobilnya nggak mungkin tiba-tiba mogok. Untung supir taksinya langsung nurut begitu aku kasih uang. Sekarang tinggal tunggu Pak Ronald. Pak Ronald bilang mau urus Azura begitu aku bawa Azura ke sini. Saya udah di lokasi. Cepat ke sini sebelum Azura curiga. Hidup kamu sebentar lagi akan berakhir, Azura. Ini kawasan sepi dan gak ada CCTV. Nggak akan ada yang bakal nolong kamu kalau kamu celaka nanti. Mila bilang nyokapnya naik taksi online. Belakangnya SKZ. Sebentar lagi hidup aku akan tenang dan terbebas dari Azura. Mau nonton program keren di MDTV? Tapi channelnya belum ada? Caranya gampang. Arahkan antena, ambil remote, dan pasang set-top box di TV digital kamu. Pastikan LCN pada posisi on dan scan channelnya di nomor 16. Atau bisa dengan sambungkan ke frekuensi UHF sesuai daerah tinggal kamu. MDTV, drama nomor 1. Saya udah di lokasi. Cepat ke sini sebelum Azura curiga. Hidup kamu sebentar lagi akan berakhir, Azura.
Ini kawasan sepi dan gak ada CCTV. Nggak akan ada yang bakal nolong kamu kalau kamu celaka nanti. Mila bilang nyokapnya naik taksi online. Belakangnya SKZ. Sebentar lagi hidup aku akan tenang dan terbebas dari Azura. Kenapa tuh mobil? Ngantuk kali ya? El, hai. Hai. Tante, El udah nyampe. Nah mungkin aku nggak tahu cara benerin mobil. Tapi El punya kenalan montir yang bagus banget. Bisa langsung ditelepon, bisa langsung datang. Oh, iya, makasih. Tante mau pesen taksi online aja. Iya, jadi aku pulang sama El aja ya Tante. Tenang aja, pasti bisa bener kok. Oke, bye. Kita duluan ya Tante. Lihat gak sih tadi mobilnya mepet banget ya? Makanya. Ngantuk deh dia kayaknya. Udah. Assalamualaikum Tante. Assalamualaikum. Gue nggak tahu apa yang lagi direncanain sama Papa dan sama Tante Dahlia. Tapi fix, gue yakin kalau Papa sama Tante Dahlia lagi kerjasama buat nyelakain Azura. Mila harus tahu kalau mamanya sekongkol dengan Papa. Nyokap lo lagi sekongkol dengan bokap gue buat nyelakain Azura. Raskal ngirimin foto apa nih? Nyokap lo sekongkol sama bokap gue buat nyelakain Azura. What? Is this photo real? Kok bisa? Mama kenal sama papanya Raskal? Sepertinya saya nggak mau terlibat urusan Pak Ronald ya. Laki-laki yang sama Mama waktu di ruang VVIP itu pasti papanya Raskal. Karena postur tubuhnya mirip. Papanya Raskal juga datang ke acara charity. Oh my god, aku nggak nyangka Mama bisa selicik ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hanfa. Hai, Pak. Kenal. Ilona mana? Ilona lagi ngedate sama Reksa. Berarti lu sendiri doang dong di sini? Iya, bapak gue lagi ngurus pendaftaran buat haji soalnya. Sorry ya, Pak. Gue tadi harus jemput Azura dulu. Yaudah, gue bantu lu kerja deh. Gue juga bantuin lo deh, Kak. Ya. Kalau gitu, gue balik duluan ya. Gue mesti balikin mobil Papa, atau ntar dia marah atau apa, males gue. Tapi lu udah punya alasan buat pakai mobil bokap lu? Iya, udah ntar gue mikirin pas di jalannya deh. Oh iya, BTW, gue barusan ngirim foto ke Mila soal Tante Dahlia sama Papa kita. Gue cuma pengen bikin Mila tahu aja aslinya mamanya dia tuh kayak gimana. Tapi makasih banyak banget ya kalian berdua udah nolongin gue tadi. Soalnya firasat gue emang udah aneh semenjak Tante Dahlia ngajakin gue pergi. Iya, Zura. Keselnya tuh, Papa kita gunain kebenciannya si Tante Dahlia ke lo buat jadi mata-matanya si Papa. Jadi apapun yang kita lakuin sekarang, ya, mau lu atau siapapun, itu pasti bakal infoin langsung Tante Dahlia ke si Papa. Jadi kita tuh nggak bakal aman kalau kayak gini. Jadi saran gue, lo hati-hati lagi deh Zura ke depannya. Sayang,
Aku nggak tahu apa yang tadi direncanain sama Tante Dahlia sama Pak Ronald. Tapi aku yakin pasti mereka rencanain sesuatu yang jahat. Menurut aku, kamu harus kasih tahu Mila. Biar dia lebih aware sama mamanya sendiri, terus lebih jagain kamu lagi. Iya, nanti sampai rumah aku cerita sama Mila. Ya udah deh kalau gitu, gue balik duluan aja ya. Assalamualaikum. Jadi Kal, Salam. waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mah, bentar Mah. Mama habis kemana aja dari tadi? Tumben kamu kepo nanyain. Emangnya kenapa? Ya nggak apa-apa sih, kan biasanya kamu itu cuek. Terus sekarang tiba-tiba nanyain, mama lagi ngapain, tumben amat. Aku cuman khawatir aja. Itu mama tadi habis dari ngumpul sama teman-teman arisan mama. Nothing special kok. Mama istirahat dulu ya, capek. Mama bohong. Padahal jelas kalau Mama pergi sama papanya Raskal. Mama juga nggak kasih tahu kalau dia pergi sama Azura. Berarti apa yang Raskal bilang semuanya benar. I'm ready. Wow, kamu cantik banget, Nak. Makasih ganteng. Yuk kita jalan sekarang. Kamu udah gak sabar ya? Mau spend time seharian sama pacar kamu? Iya. Yuk. Sini. Pakein dulu helm kamu. Yuk. Oke, udah? Ya. Mas Raskal. Aduh, Mas Raskal ini kemana aja sih, Mas? Mas tahu nggak? Mas itu dicariin sama bapak Mas. Bibi itu sampai bingung jawabnya mau apa, Mas. Ya udah bilang aja kali Bibi, kalau Bibi emang nggak tahu di mana, kasih tahu aja padanya, udah. Udah, Bibi sudah bilang apa adanya. Tapi bapak malah balik ngomong ke Bibi. Mas, lain kali ya, Mas kalau keluar kasih tahu Bibi. Biar Bibi bisa jawab ditanya sama bapak gitu, Mas. Bi, aduh, Bibi kan tahu kalau papa suka lebay. Nih Bi, titip kunci mobil papa. Bilang kalau papa nanya aku di mana, bilang aja aku langsung udah masuk kamar ya. Oke, siap, Mas. Ya, Bi, masuk kamar dulu ya, Bi. Ya. Kasih, Bi. Yuk. Tadi kamu kemana aja, Azura? Tadi aku pergi sama Tante Dahlia terus beli mobil buat Mila. Bukannya Mama bilang Mama mau pergi sama teman-teman. Dasar Azura mulutnya nggak bisa diem. Nggak bisa banget jaga rahasia. Mila jadi curiga sama aku. Iya, tadi itu kan abis mama pulang beliin mobil buat kamu, terus mama ketemu sama teman-teman mama, sayang. Azura, itu kan sebenarnya surprise ya untuk Mila. Nggak seru dong kalau hadiahnya udah dikasih tahu dari sekarang. Oh, sorry Tante. Aku pikir Mila udah tahu. Kamu juga nggak ngabarin aku soal ini. Kamu beli mobil 1 atau 2? Azura dibeliin nggak? Buat Mila aja dulu, Mas. Harusnya kamu itu adil sama anak-anak. Nggak usah, nggak apa-apa ya. Aku juga belum butuh-butuh banget mobil kok. Ternyata kamu itu nggak bisa diajak kerja sama untuk nyimpen rahasia ya, Zura? Aku nggak akan mungkin bisa sih nyimpen apapun dari ayah sama Mila. Sikap Mama emang berubah. Mama jadi misterius banget. Apalagi kalau berkaitan soal Azura.
Azura, kata-kata Tante Dahlia jangan dimasukin hati ya. Enggak kok ya, aku nggak apa-apa. Oh ya, tadi ayah diskusi sama pengacara ayah. Katanya tuntutan hukum ke Ronald bisa dijadiin 2 sekaligus. Perdata dan pidana. Kita maunya dia masuk penjara dan nggak bisa ganggu kamu lagi. Rapiin yang benar. Iya, iya. Nah. Waduh. Kan? Elah. Naruh ke lemari aja nggak bisa, malah berantakan gitu. Gimana sih lu? Gue tuh selama ini selalu ada Bisumi. Jadi selama gue hidup, gue cuma makan, tidur sama pergi. Jadi kalau soal beres-beres gini mana gue ngerti. Gimana sih lu? Ya udah, sini gue bantuin aja dah. Udah lah, amat lah. Gue bantuin beresin. Iya, gitu kan. Bentar. Nih. Ini. Lu keluarin lagi nih. Keluarin, lu rapiin lagi. Udah gue masukin, masa keluarin lagi? Udah lah, biarin ini kayak gitu. Udah. Nih, lu rapihin, ntar lu masukin lagi ke lemari. Jangan berantakan. Ya udah, iya. Jangan iya doang, ya praktekin dong. Berisik banget nih abang, buset. Ini udah bener. Ya udah. Nih, gini kan? Nah, Masukin yang bener. Ntar kalau udah rapi, nih hati-hati kalau ngambil ya. Ntar berantakan lagi. Duh, tau gitu kenapa gak gue ajak Bisumi aja ya? Sekalian si Bisumi tuh bersihin nih satu rumah. Iya nggak? Jadi gue gak perlu rapi-rapi juga. Bisumi juga gak mau kali kesini. Oh enggak, dia ngeliat lu. Pasti mau. Mana mungkin dia nolak gue. Udah setia sama gue. Lu rapihin dulu gimana sih lu? Sini. Nih, bersihin nih. Nih, tuh. Berantakan. Tuh. Ngasal kan? Kau berantakan kau. Suasana jadi lebih ramai sejak Raskal ada di sini. Aku jadi keinget sama Daniel lagi. Dulu Samuel dan Daniel juga kompak seperti ini. Bu, Lagi pada ngapain sih? ini biasa Bu, Raskal. Bu, kenapa Bu ini? Nih, blender ibu nggak bisa muter. Tadi ibu udah coba di dapur tapi nggak bisa. Ibu pikir colokan yang rusak, tapi ternyata enggak, El. ya kalau gitu kita benerin aja dulu, Bu. Emang kamu bisa? Ya, kita coba dulu Bu. Kan kemarin mesin jahit Ibu bener gara-gara aku. Ya sih, udah nih coba benerin. Yaudah, Kal. Ibu bantu ya. tinggal dulu ya, mau lanjut masak. Iya Bu. Kal. Taruh situ dulu. Ayo. Lu ngerti kan? Ya, Margi cop. Nah, Maaf ya, minuman gue taruh bawah. terus? Ini paling bawahnya tuh, Rusok. Ini, bentar gue ambil obeng dulu. Neper lu. Mana ambil? Nyangkut. Apa yang ini? Enggak, bukan ini. Itu udah pasti. Ini nih, lu tuh. Pegang. Gue pengen lu ini. Soalnya ada yang kurang kenceng tuh. Nah, ini. Nah, udah sih ini mah. Udah, lu. Ayo. Colokin deh. Ya. Udah. Belum. Gak bisa. Kok nggak nyala? Ini ya. Bukan, nggak mungkin. Ini masukin. El, Raskal, bunyi apa itu? Lu bener-bener deh. Gimana? Astagfirullahaladzim, kenapa jadi berantakan begini sih? Wah, rusak ya blender ibu? Aman Bu. Enggak. Rusak kan? Enggak, tadi justru bisa Bu. Tapi kan, aduh lengket di mana-mana dong ini El. Terus kalau rusak gimana blender ibu? Ibu nggak bisa bikin jus lagi dong? Kayaknya perlu ganti baru. Ya Bu, maaf ya Bu. El tuh nggak becus benerin elektroniknya. Dia emang spesialis ini soalnya Bu. Servis motor baru bisa. Jangan meper tuh gue. Beliin ibu yang baru.
Ntar aku beliin Bu, aman, tenang aja. Yang paling baru modelnya. Iya, ntar bisa pakai remote, ntar nyala sendiri Bu. Dari kamar nyala sendiri Ya langsung. udah sekarang ambil kain pel, kamu pel, bersihin semua, ibu nggak mau lengket-lengket di ubin. Siap. Ya, Ibu istirahat dulu aja. Bersihin nggak lu? Lu yang ini. Enggak, lu bersihin. Ini semua kita istri-istri nggak ada yang ikut ya? Iya. Pak, sebentar Pak. Ah, ini kenalin temannya Bapak yang rencana juga kita semua mau daftar haji bareng-barengan ini. Iya, Pak Ruby ya. Nih. Hanifah. Ya, supaya kita daftar bareng, jadi satu rombongan juga bareng insya Allah. Alhamdulillah Pak, aku senang banget kalau Bapak berangkatnya bareng-bareng. Jadi Bapak nanti di sana nggak sendirian. Iya. Iya, alhamdulillah kan Pak. Bapak kamu sama kita ini udah nabung lama untuk naik haji. Dan kebetulan nih kita dapat harga murah dari travelnya. Hanya kita semangat banget nih mau naik haji ya. Doain ya. Tapi Bapak tinggal nggak apa-apa ya? Soalnya agak malam kayaknya kita pulangnya. Iya, aman Pak, tenang. Bapak nggak usah khawatir, aku yang jaga. Ayo, kita berangkat ya. Ayo Pak. Bapak berangkat ya. Hati ya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Hati Om. Hati ya. Baik ya, semoga lancar ya. Amin Om. Wow, aku nggak nyangka kamu bisa setting ruangan tengah kamu se-cozy dan seromantis ini. Aku beneran surprise loh. Oh ya? Berarti itu artinya aku berhasil loh ngasih kamu kejutan. Yes, it's very sweet. Makasih ya. I'm so lucky to have you. I'm the lucky one. Ternyata ngedate itu nggak usah yang fancy-fancy ya. Yang gini aja udah seru banget. Yang penting nyaman. Oh ya, ngomong-ngomong, emang bapak kamu nggak ada? Emang aku nggak bilang ke kamu ya, Nak? Bapak tuh pergi. Oh enggak. Kamu cuma bilang kalau hari ini kamu ambil cuti dan mau ngajak aku ngedate. Iya, jadi bapak itu pergi sampai besok. Dan kemarin pas aku tahu, makanya aku ngambil cuti dari tempat aku ngajar les. Supaya aku bisa spend quality time sama kamu. Dan aku janji, mulai sekarang, aku akan lebih sering bikin momen kayak gini buat kita. Aku jadi excited. Kira-kira pacar aku mau bikin gebrakan apa lagi ya? Gebrakan? Aku udah siapin gebrakan buat kamu, Nak. Apa? Aku udah siapin lagu buat kamu. Oke, sing for me. Siap? Yes. Oke, siapkan hati dan kuping. Ketawain aku aja nggak apa-apa. Enggak. Nggak apa-apa. Serius nggak apa-apa. Selama kamu masih bisa tertawa lepas, itu yang bikin aku bahagia, Nak. Serius aku nggak bohong. Ya aku bisa ketawa karena kamu tahu caranya bikin aku ngerasa nyaman. Bahkan momen-momen kecil kayak gini aku nggak akan pernah lupain. Oh ya, lo kan rencana apa buat ngajak Azura ngedate gitu? Emang kenapa? Ya, gue sempet lihat aja si Azura. Jadi kelihatan happy banget ya, waktu denger si Areksa mau ngajak Ilona pergi. Siapa tahu Azura mau juga diajak kayak gitu sama lo. Ya, gue sih ada kepikiran mau ngajak dia ngedate, tapi gue bingung sih mau kemana. Terus gue juga nggak tahu dia maunya sukanya apa gitu. Ya seharusnya nggak harus kafe juga sih menurut gue, cuman cari tempat yang apa ya, memorable aja gitu loh buat lo berdua. Ya kayak waktu itu ya, waktu lu surprisein dia ulang tahun di Phantom Bags, lo inget gak? Ingat, ya bener juga sih itu suasananya romantis. Kan, kayak gitu-gitu maksud Low gue. lights. Iya kan itu lu yang matiin lampunya kan? Iya ya. Tapi jangan salah, niat jelek gue itu justru bisa memperbaiki rencana lo yang sampah itu, ya nggak sekarang? Justru mesti terima kasih sama gue lah. Enak aja, lu nggak tahu gue sedek-dekan apa. Takut Azura kecewa gue. Tapi kan, itu gue nggak bakal ngelakuin lagi. Justru sekarang gue rela ngebantuin lo nih makanya. Udah, punya ide nggak? Yang penting lo bikin gimana ya? Bikin suasana yang
emang lo berdua banget lah, yang unik lah. Tapi nggak perlu yang terlalu grand, nggak perlu apa. Terus intinya lo bisa bikin Azura seneng. Tapi gue yakin kok sama lo dia pasti selalu seneng. Ya kasihan juga kan sekarang dia pikirannya lagi occupied sama bapak kita, sama Tante Dahlia juga. Yaudah kalau gitu, gue telepon Azura dulu kali ya. Ntar kalau masalah tempat, lo bisa bantu-bantu ya. Ya, masih aja nanya gue. Halo sayang, kamu malam ini sibuk nggak? Aku mau ngajak kamu dinner. Ada deh. Udah pokoknya kamu dandan yang cantik, ntar aku jemput abis maghrib ya. Oke, bye-bye. Yes baby, yes my love Azura. Sirik kayak lu. Wih, lagi siap-siap nih. Mau kemana sih? Gue mau dinner. Emangnya kamu udah tahu mau diajak kemana? Belum tahu sih. El juga nggak ngasih tahu tempatnya kayak gimana. Bentar. Kamu yakin pakai baju ini pergi dinner? Bagus kan? Enggak. Kalau aku diajak dinner, pasti aku dandannya all out. Supaya cowoknya ngeliat aku pangling, udah gitu cowok aku ngeliat sana sini. Iya sebenarnya gue pengen sih dandan yang all out gitu. Cuman ya gue gak ada waktu. Kalau terlalu rapi gitu kan pasti siap-siapnya lama. Tenang aja, your little sister is here. Aku bakal bikin kamu seperti bidadari. Kita pilih dulu. Ini bagus. Oke. Di antara yang ini sama yang ini, kamu lebih suka yang mana? Bagus sih dua-duanya nuansa merah gitu ya. Yang satunya agak bunga-bunga, yang satunya lebih bold. Oke. Kalau gitu kayaknya yang ini lebih bagus deh. Coba kita lihat ya. Ini oke sih, aku suka. Tapi kayaknya harus disetrika dulu sama Mbak Juju. Apa? Nah, in the meantime, aku harus perbaikin dulu makeup kamu. Ibu? Raskal? Lagi ngapain, Bu? Ini lagi ngitung orderan. Itu Samuel jadi pergi sama Azura? Jadilah, Bu. Cuma kayak Bu mandinya lama banget. Udah kayak princess tau gak sih? Kayak luluran dari atas rambut sampai ujung kaki deh. Luluran seluruh badan ya? Iya makanya. Cepet, Bu. Bu, aku pergi dulu ya, Bu. Iya, hati-hati ya. Salam buat Azura. Iya, Bu. Assalamualaikum. Salam. Doain gue ya, semoga Azura bisa senang. Pasti seneng gimana sih lo? Yaudah ya. Udah, Evan. Bentar. Kenapa sih? Lu yakin mau ngedate sama Azura baju lu kayak gini? Keren kan? Anak ibu kayak gini nih. Wah, main jauh main lu. Sini ikut gue. Yuk, masuk. Sini lu. Ganti baju dulu. Bangga dulu lu. Tumi, Ya, Pak. Ya, Pak. Raskal udah pulang. Sudah, Pak. Tapi Mas Raskalnya... Pak. Pak. Aduh, nih Bapak main pergi aja. Pak. Bapak. Raskal. Katanya udah pulang, dicari rumah nggak ada. Raskal. Sung, Iya, Pak. Raskal udah pulang nggak sih? Iya, Pak. Tadi saya mau bilang Mas Raskal sudah pergi lagi. Setengah jam sebelum Bapak kesini. Dia bilang mau kemana? Gak tahu, Pak. Dia cuma bilang titip jagain Bapak. Maksudnya apa dia ngomong kayak gitu? Gak tahu saya juga, Pak. Yang jelas Mas Raskal itu pergi bawa travel bag sama tas besar, Pak.
Dia kabur dari rumah. Bisa jadi, Pak. Buru-buru gitu perginya, Pak. Saya permisi, Pak. Gak mungkin. Papa jangan berani-beraninya ya, Pak. Nyelakain Ibu Dewi. Kalau Papa sampai kenapa-napa Ibu Dewi, Papa cuma berurusan sama Samuel, tapi juga sama aku. Raska itu anaknya Pak Ronald kan? Iya. Emangnya kenapa kok tiba-tiba ibu nanya soal anak saya? Pak Ronald, jadi Raska itu baru aja datang sama Samuel ke rumah saya. Dan mereka baru aja ngasihin map ke suami saya dan Azura. Saya rasa itu baru aja diambil dari rumahnya Bapak. Jadi kau milih pergi ninggalin papa? Oke, pergi aja sana. Papa juga gak butuh sama kamu lagi. Twitternya Alexa kan? Jadi seharian ini cuma berdua dalam rumah ini. Kamu itu anak perempuan. Harusnya kamu bisa lebih menjaga diri kamu. Gemes banget. Tuh kan kita berhasil tahu El. Mereka tuh cocok banget. Saya nggak mau tahu ya Pak. Pak Ronald harus tepatin janji Bapak buat Azura pergi dari hidup saya. Ya ampun, kenapa bisa salah kirim sih? Kosong kini kau isi